Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah mengharukan detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Isyarat ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beritikaf selama 20 hari di bulan suci Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di padang Arafah saat haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahun ini aku tidak akan bertemu dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Sabda beliau di Jamratul Aqobah, "Ambil dariku manasik kalian, cara-cara menunaikan ibadah haji. Sepertinya setelah tahunku ini aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan haji." Selain itu, pada pertengahan hari-hari tasyrik turun kepada beliau surat An-Nasr. Dengan turunnya surat itu, beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba dan pemberitahuan akan datangnya ajal sudah sampai. Pada bulan Safar 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Gunung Uhud dan mendoakan para syuhada yang dikubur di sana. Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci pembendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi yang kutakutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di lain malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Baqi, lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana, seraya bersabda, "Assalamualaikum, wahai para penghuni kubur, rasakanlah kemudahan keadaan yang sedang kalian alami dibandingkan keadaan yang sedang terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Fitnah-fitnah telah datang seumpama potongan-potongan malam gelap gulita yang ujung potongannya mengikuti awal potongan lainnya. Hari akhir lebih berat daripada dunia." Pada akhir perkataannya, Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada mereka dengan mengucapkan, "Sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua." Rasulullah SAW jatuh sakit. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya dia berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinang air mata, lalu bersabda, "Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan yang di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Kemudian kami bertanya, "Bilakah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Ajalku telah hampir dan akan pindah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ke hadiratul muntaha dan ke jannatul maqwa serta ke arsyillah." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan memandikan Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Salah seorang ahli bait." Kami bertanya, "Bagaimana nanti kami mengafani Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dengan baju ini atau pakaian Yamaniyah." Kami bertanya, "Siapakah yang mensolatkan Rasulullah di antara kami?" Kami menangis dan Rasulullah pun turut menangis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan mengafaniku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku. Maka yang pertama-tama mensolatkanku adalah sahabatku Jibril alaihissalam.
kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel, malaikat maut beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kamu dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah yang mulai sholat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku, kemudian yang wanitanya, dan kemudian kamu semua. Kematian semakin dekat. Sejak hari itu Rasulullah SAW bertambah sakitnya yang ditanggungnya selama 18 hari. Setiap hari ramai umat mengunjungi Rasulullah SAW hingga datangnya hari Isnin. Di saat Rasulullah SAW menghembuskan napasnya yang terakhir, sehari menjelang Rasulullah wafat, yaitu pada hari Minggu, penyakit Rasulullah SAW semakin bertambah serius. Pada hari itu, setelah Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azannya, dia berdiri di depan pintu rumah Rasulullah, kemudian memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian dia berkata lagi, "As-salatu yarhamukumullah." Fatimah menjawab, "Rasulullah SAW dalam keadaan sakit." Maka kembalilah Bilal ke dalam masjid. Ketika bumi terang disinari matahari siang, maka Bilal datang lagi ke tempat Rasulullah SAW. Lalu dia berkata seperti perkataan yang tadi. Kemudian Rasulullah memanggil dan menyuruh dia masuk. Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah SAW bersabda, "Saya sekarang berada dalam keadaan sakit, wahai Bilal. Kamu perintahkan saja agar Abu Bakar menjadi imam dalam sholat." Maka keluarlah Bilal sambil meletakkan tangan dan di atas kepalanya sambil berkata, "Aduhai, alangkah baiknya bila aku tidak dilahirkan ibuku." Kemudian dia memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar beliau menjadi imam dalam sholat tersebut. Ketika Abu Bakar melihat di tempat Rasulullah SAW yang kosong, sebagai seorang lelaki yang lemah lembut, dia tidak mendapat menahan perasaannya lagi. Lalu dia menjerit dan akhirnya pingsan. Orang-orang yang berada di dalam masjid menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, "Wahai Fatimah, suara apakah yang bising itu?" Fatimah menjawab, "Orang-orang menjadi bising dan bingung karena Rasulullah tidak ada bersama mereka." Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas sambil dibimbing oleh mereka berdua. Maka Rasulullah SAW berjalan menuju ke masjid. Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah melihat kepada orang ramai dan bersabda, "Ya ma'asyiral muslimin, kamu semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Sesungguhnya Dia adalah penggantiku atas kamu semua. Setelah aku tiada, aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat dan sebagai hari terakhirku berada di alam dunia ini." Usamah bin Zaid dan tentaranya kembali ke Madinah. Sesudah sholat subuh, umat Islam melihat Rasulullah berangsur sehat. Panglima Usamah bin Zaid mohon diri pada Rasulullah pergi berangkat melaksanakan tugas yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Setelah Nabi mengizinkan, berangkatlah Usamah ke Zuruk, tempat tentara Islam berkemah, dan sampailah Usamah di Yusuf. Ketika asik menyiapkan dan mengatur siasat perang, tiba-tiba datanglah utusan dari Madinah membawa kabar duka wafatnya Rasulullah SAW. Mendengar kabar itu, Usamah menjadi bingung. Ia tak yakin akan wafatnya Nabi, karena tadi subuh ia dan para sahabat lainnya menyaksikan sendiri kesehatan Nabi yang semakin membaik. Dan beberapa jam kemudian, seorang utusan menyampaikan bahwa Nabi telah tiada. Tanpa berlama-lama, Usamah dan seluruh pasukan kembali ke Madinah menemui untuk yang terakhir kali kekasih tercinta yang tak akan mereka temui lagi selama-lamanya. Lalu pulanglah pasukan itu dibungkus kesedihan yang mendalam dan duka membalut sepanjang perjalanan mereka. Malaikat maut datang bertamu. Esoknya, yaitu pada Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia menyamar sebagai seorang biasa.
Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah SAW, maka malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang laki-laki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggentarkan sukma. Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia, Fatimah?" Fatimah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan ramaikan kubur." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan akan saya lakukan, jika tidak saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabda Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya wahai kekasih Allah." Ketika sakratul maut seterusnya Rasulullah bersabda, "Beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab bahwasannya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu. Rasulullah bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab lagi bahwasannya pintu-pintu surga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahnya telah ranum. Semuanya menanti kedatangan rohmu. Rasulullah bersabda lagi, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab, "Aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahuku kepadaku tentang kabar yang menggembirakan aku." Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan?" Rasulullah menjawab, "Tentang kegelisahanku, apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku?" Jibril menjawab, "Saya membawa kabar gembira untuk Rasul. Sesungguhnya Allah telah berfirman, Aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu." Maka berkatalah Rasulullah SAW, "Sekarang tenanglah hati dan perasaanku, wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku." Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah. Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengafaninya?" Rasulullah menjawab, "Adapun yang memandikan aku adalah engkau wahai Ali, sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan air, dan Jibril akan membawa hanut minyak wangi dari dalam surga." Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah. Ketika roh Rasulullah SAW sampai di pusat perut, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut.
Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasul?" Sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut. Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah, maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa mencurahkan salawatnya kepada baginda Rasulullah SAW dan memuliakannya dan mengagungkannya. Dan semoga dari kisah ini kita bisa menyimak pelajaran-pelajaran penting tentang pesan-pesan Rasulullah SAW terhadap kita yang masih hidup di alam dunia, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.